Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salam menebar bahagia ayah bunda dan teman-teman semuanya. Jumpa lagi di acara Ngobrol Santai bareng Bu Isa. Dan kali ini bersama anak ketiga kami. Ini dia Mas Kakung. Iya. ini juga beda wataknya ya. Iya, ini alhamdulillah dua kakak-kakaknya sudah kita bersama-sama dan ini dengan Mas Kakung. Kasih salam dulu dong Mas Kakung. Teman-teman ibu. Ah, tuh. Waalaikumsalam Mas Kakung ya. Baik, ayah bunda dan teman-teman yang ada di IG Live dan juga di YouTube ya. Hari ini kita cerita tentang anak kakungku detail. Ini anak memang beda sama kakak-kakaknya ya, ini memang pemalu gitu ya. Dan ya ayah bunda dan teman-teman ini punten ya, mohon maaf sekali ya. Ini kalau saya kalau acara ngobrol bareng dengan anak-anak ini mungkin banyak nostalgianya, jadi seneng banget rasanya ya. Dan itu tadi, jangan heran kalau saya suka ketawa sendiri. Oke? Baik ya, kita bicara tentang kakung ya. Baik ya, kita lihat. Nah ini dia. Jadi Mas Kakung itu lahir di Jakarta tanggal 10 Desember tahun 1999 ya, jam 6.15 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Harum ya. Ini jadi Kakung ini lahirnya pas bulan Ramadan ya Kung ya? Nggak tahu ya? Ya, dan Kakung berat badan waktu lahirnya 3 kilo 350 gram ya, 3,3 setengah, dan panjang badannya 50 cm ya. Jadi dari 5 anakku, Kakunglah yang berat lahirnya paling besar dan paling panjang ya. Kalau kakak-kakaknya waktu Mas Lanang itu cuma 3 kilo ya. 3,1 deh, ada 0,1-nya. Tapi panjang badannya 48 cm. Ya, Mas Priyo 3,2, panjangnya 49. Jaler nanti ya lebih kecil lagi dari Kakung. Pokoknya dari 5 anak ini Kakunglah yang berat badan lahirnya paling besar. Dan sekarang juga dia paling tinggi dan paling besar badannya ya. Oke, baik, diberi nama Musa Ramadan Elang Kakung Sismadi ya. Musa ini Bu Isa yang kasih nama, karena saya berharap setiap anak yang laki-laki ya, nama depannya itu nama Nabi, dan Kakung mendapat nama Musa karena lahirnya di bulan Ramadan, jadi kami menambahkan namanya Ramadan ya. Seperti biasa semua anak laki-lakinya Bu Isa dan Ayah Toto itu ada elangnya ya, ini ada elang. Dan Kakung, karena ini nama dari dari Eyang Kung Sismadi memberi nama Kakung. Yang pertama kan lanang, itu artinya laki-laki. Yang kedua Priyo, juga artinya laki-laki. Dan Kakung juga artinya laki-laki ya. Dan Sismadi ini nama keluarga dari Ayah Toto, atau inilah nama dari Yangkung Sismadi. Jadi 5 juga nih, Musa Ramadan Elang Kakung Sismadi ya. Dan ini waktu Kakung lahir disambut oleh Mas Lanang, Mas Priyo, dan sepupu-sepupunya. Lihat ini Kakung kecil ya, bayangin Kakung lahir di antara anak laki-laki ini banyak nih ya. Ini sepupu-sepupunya ada Roni, Irsa dan Ori ya. Ini keponakan dari tantenya Kakung, dari adik ayahnya ya. Ini lucu banget ini ya. Langsung selamat datang bayi laki-laki lagi ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini waktu Kakung kecil, ini waktu ya kami baru punya anak 3 ya. Kakung waktu kecil itu sangat sangat lekat atau lengket dengan Bu Isa. Terus kalau kemana-mana selalu Bu Isa aja. Mama Bu Isa aja, Bu Isa aja, pokoknya gitu ya. Pokoknya ini anak Ibu Isa banget ini Mas Kakung ini. Dan waktu Kakung lahir ya, Bu Isa tugas di Puskesmas Kecamatan Cilandak ya, di Jakarta Selatan. Kakung pun ikut. Jadi selama ini setiap Bu Isa punya anak sampai usia 2 tahun pasti dia ikut kemana aja Bu Isa kerja. Dan Kakung dapat gilirannya di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Jadi dia saya bawa, terus nanti kalau sampai di Puskesmas saya taruh dulu di kamar
bayi di rumah sakit bersalin di Puskesmas Kecamatan Cilandak ya. Terus nanti saya kerja periksa pasien dulu, nanti selesai pertengahan sudah selesai semua baru ya saya ambil lagi kakung untuk nyusuin kah atau kasih makan dan sebagainya. Pokoknya kakung kecilnya di Puskesmas. Masih ingat nggak? Oh, sayangnya foto-foto waktu di Puskesmas entah di mana dan ya saya cuma ingat aja kakung di ya banyak banget teman-teman dokter dan teman-teman para medis dan bidan-bidan yang jagain dia ya. Nah, ini seru banget nih si kakung waktu kecil anak Puskesmas. Kalau Lanang kecilnya di rumah sakit yang waktu saya koas kemana-mana gitu. Kalau Prio waktu saya tugas di rumah sakit Harum untuk ngurus pecandu narkoba. Jadi Prio besarnya di rumah sakit Harum, kakung di Puskesmas. Jaler dan Ragil juga di rumah sakit yang berbeda. Nah, kita nanti tunggu ceritanya ya. Oke. Hi, lucu banget. Ini lucu banget ya. Ini Mas Kakung ini kan beda ya sama Mas Prio. Mas Prio kan orangnya galak kalau waktu kecil, tegas. Kalau Mas Lanang itu kalau waktu kecil apa ya, iseng gitu ya. Kakung ini yang lebih kalem ya, kalem dan dia hati-hati ya, makanya mukanya juga imut-imut. Oke, dan sekolah Mas Kakung juga sama, playgroup dan TK-nya di Tugasku, SD-nya di Tugasku, SMP-nya juga SMP Islam Tugasku, SMA-nya di Lab School Jakarta, dan Kakung juga masuk di kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekarang semester berapa, Nak? 4. Nah, sudah 4 nanti nggak rasa tahu-tahu udah jadi dokter juga ya. Amin ya Allah. Baik, ayah bunda dan teman-teman, seperti biasa kita cerita, walaupun ngobrol dengan Bu Isa, kita akan cerita tentang watak ya. Kenapa? Karena memang kami punya 5 anak dan semua watak ada di mereka ya. Sekali lagi saya akan ulang-ulang ini bahwa landasan dari Quran adalah surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya ya. Dan nanti kalau di otak manusia itu nanti watak ada di daerah otak besar ya. Dan otak besar nanti terbagi 2 ya, kanan dan kiri. Nanti setiap belahannya terbagi 4 ya. Dan di otak itu persis di daerah lobus parietalis, yang kanan dan yang kiri juga. Dan watak itu dianugerahkan oleh Allah kekuatan dan kelemahan ya. Baik, dan setiap orang punya 2 jenis watak, satu watak utama dan satu watak kombinasi ya. Nah, kita lihat dulu watak yang 4 bagian besarnya. Ada watak damai, ada watak sempurna, ada watak mengatur, dan ada watak gembira ya. Mas Lanang yang pertama adalah golongan watak sanguinis ya, jadi bahasa psikologi kepribadiannya yang berhasrat gembira ya. Prio yang koleris ya dan berhasrat mengatur, dan hari ini kita akan bicara tentang melankolis yang hasratnya sempurna dan ya dia punya ciri khas pemikir ya. Ini anakku nih pemikir nih ya. Walaupun dia nggak merasa bahwa dia pemikir ya, dan apapun selalu ingin dia lakukan secara sempurna ya. Alhamdulillah nih, nanti ya ini karena anak banyak ya, ibu-ibu kalau mau wataknya lengkap di anak-anaknya, silakan punya anak banyak supaya semua watak ada di anaknya. Oke ya. Nah, ini kekuatan melankolis ya. Ya saya baca dulu, nanti saya akan minta Kakung mereview ya, atau mengomentari tentang kekuatan ini ya. Kekuatan melankolis melihat hal yang detail atau yang mendalam atau yang kecil-kecil ya. Dan dia juga kritis dan teoritis dan serius. Makanya lihat ya, anakku ini serius ya. Dan tekun dan konsisten. Ya, oke. Ayo Kakung, menurut Kakung ya, kekuatan yang ibu cerita ini atau ibu sebutkan tadi gimana ya, menurut kamu? kalau yang melihat yang detail, mungkin kadang melihatnya sesuatu yang detail malah nggak ngelihat secara garis besarnya, jadi kadang malah nggak fokus. Oh iya, tapi jadinya lihat yang lebih kecil-kecil gitu menurut kamu? Iya, nggak tahu apa, mungkin itu bukan arti melihat hal detail, mungkin itu emang kebiasaan gue aja, tapi nggak tahu. Oh gitu.
Ya itu sebetulnya itulah yang istilah namanya melihat hal yang detail, yang kecil-kecil gitu ya. Dan Bu Isa rasa juga begitu. Kakung lah nanti anak yang paling mengingatkan saya untuk hal-hal yang lebih kecil-kecil ya, atau yang detail atau yang mendalam ya. Dan kemudian kalau kritis dan teoritis Mungkin, tapi kalau aku sendiri karena aku nggak ilmuku dikit, jadi kalau aku bilang aku kritisnya yang bego gitu. kritis yang bego tuh gimana sih? Nggak tahu, maksudnya sosok merasa dirinya itu kritis, tapi padahal maksudnya omongannya ya nggak sekritis itu, cuma merasa doang. Oh gitu ya. Ya sebetulnya begini ya, ayah bunda dan teman-teman semuanya ya, ciri khas orang melankolis tuh begitu. Ya, orang yang sangat apa ya, merendah gitu ya. Padahal kalau orang lain lihat dia begini sebetulnya. Nah ini nggak benar, ini emang benar kayak gitu. Oh ini nggak merendah katanya. Ya. Oke, kritis dan teoritis. Jadi menurut Kakung dia merasa kritis, tetapi merasa omongannya ya tidak kritis. Kritis itu bukan mesti omongannya yang nggak tidak kritis, nah. Ya, kamu mau bisa mengkritik orang aja itu sesuatu yang kritis. Ya. Cuman bedanya Prio juga kritis. Cuman Prio langsung diucapkan, kalau Kakung biasanya disimpan dulu. Ya, dipikirin dulu, nanti kalau ada waktunya udah tepat baru dia ngomong. Ya, mungkin dia nggak rasa tuh, kalau ibu saya rasa ini anaknya kritis. Dan pasti dia kasih penjabaran alasan-alasannya, itulah namanya teoritis. Ya, dan serius. Ya, nah ini aja serius kan? Serius. Ini namanya tegang. Oh ini namanya tegang ya. Ya, memang ayah bunda dan teman-teman ya, Kakung merasa dirinya tegang gitu. Kalau saya sih anggapnya serius. Tekun dan konsisten. Konsisten ini artinya telaten. Dia dia mengerjakannya itu dengan telaten ya, setiap hari ya. Tapi Setiap hari. kalau aku sendiri masa aku nggak konsisten. Mungkin satu-satunya hal yang konsisten aku lakuin adalah tidak melakukan hal konsisten. Oh, satu-satunya hal konsisten yang kamu lakukan tidak melakukan hal yang konsisten. Ya. Waduh, ya sebetulnya itu sekali lagi dia merendah. Itu nggak pernah itu emang kayak gitu. Ya. Konsisten aku sekarang hebat dan pintar. Nah, ini juga ciri khas seorang melankolis ya. Dia tidak mau mengakui semuanya. Ya, nah, teman-teman bisa nanti buka lagi videonya anak pertama Mas Lana. Kalau Mas Lana langsung mengakui ya. Itulah yang istilahnya optimis ya. Jadi ada watak itu kan terbagi dua, ekstrovert dan introvert. Ekstrovert itu nanti ada yang koleris dan sanguinis. Sanguinis itu yang waktu itu contohnya adalah Mas Lanang, koleris itu contohnya Mas Prio, ya. Nah, mereka dikategorikan orang optimis, ya. Nah, introvert ini hari ini kita bahas tentang Mas Kakung yaitu melankolis. Minggu depan nanti akan satu lagi watak, kita akan bahas tentang phlegmatis. Itu memang sering dikategorikan pesimis, ya. Pesimis itu bukan berarti tidak bagus ya. Pesimis itu sebetulnya gaya merespon. Kalau optimis, gaya meresponnya apa-apa iya dulu. Nah, kalau orang pesimis, gaya meresponnya apa-apa tidak dulu. Nah, itu perbedaan namanya gaya merespon. Oke? Ya, kita lihat lagi ini kekuatan melankolis sebenarnya banyak nih. Ini sudah ada 4, malah ini 5, 6 ya sebetulnya ya. Wah, ini dia. Cenderung jenius. Ya, kenapa tuh? Ya, mampu menganalisa. Ya, mampu menganalisa. Kakung ini mampu menganalisa dia. Setiap apa-apa dia pasti analisa dan ya teratur. Ya dibanding kakak dan adiknya, Kakung lah yang paling teratur dan memiliki standar tinggi ini Kakung. Makanya dia merasa ya ya tadi yang dia bilang tadi, saya merasanya kayaknya bodoh ya, waktu saya kok nggak ini ya, nggak bisa ya. Itu sebetulnya karena dia memiliki standar yang tinggi. Padahal buat kita watak lain aja dia bisa begini aja udah luar biasa. Ya, nah ini kekuatan orang melankolis lagi. Tapi cenderung jenius enggak. Oh, maksudnya untukku, mungkin untuk anak melankolis yang lain ada. Kenapa kamu bilang kamu nggak cenderung jenius? Oh, aku jenius. Ya pokoknya gitu. Ya, kamu merasa tidak jenius ya, tapi kalau ibu lihat sih ya, saking karena dia mampu menganalisa dan kritis tadi, ya itulah makanya cenderung jenius. Dan memang anak-anak jenius itu dia nggak merasa dirinya jenius, ya. Albert Einstein, kemudian Thomas Alva Edison, dia nggak merasa jenius. Makanya waktu dia sekolah SD,
dimarahin tuh sama gurunya karena dia merasa nggak jenius, padahal jenius gitu. Sampai keluar dari sekolah, akhirnya homeschooling, ya. Aku nggak dimarahin. Iya, kamu sekarang Aku nggak bersyukur. ngapain. Kamu bersyukur sekarang guru-gurunya guru yang mulai memahami watak dan gaya belajar, ya. Coba kamu lahir di zamannya Thomas Alva Edison gitu, wah mungkin ya nasibnya kayak Thomas Alva Edison. Oke, ini kekuatannya ya. Jadi tadi kekuatannya, masih ada lagi lembar berikut kekuatan ya. Berbakat, rapih. Nah, ini dia rapih. Ya, dari lima-limanya yang paling rapih lah Kakung lah ya. Sensitif dan peka. Ya. Ini sensitif peka ini artinya bukan sesuatu yang gimana ya. Jadi dia suka bisa merasa duluan kalau mau ada sesuatu, ya. Misalnya mau ada hal-hal yang menimpa kita, justru tipe-tipe melankolis lah ini yang lebih sensitif dan peka, ya. Cuman kalau misalnya kamu pernah bilang, aku kok dikata teman-teman nggak peka, sebetulnya dia peka, cuman teman-teman merasa ya pekanya laki-laki melankolis dengan pekanya perempuan melankolis, nah itulah nanti ada perbedaannya juga gitu, ya. Melankolis tetap peka, cuman laki-laki pekanya melankolis tentu tidak sepeka perempuan melankolis, ya. Kemudian mudah berempati pada orang yang lemah. Nah, ini Kakung nih suka kesian. Dia suka kesian sama temennya atau suka kesian kalau lihat orang-orang yang lemah gitu, yang nggak mampu gitu. Ya itu kalau saya kayak lihat. aku ngerendahin sih. Maksudnya? Nggak tahu. Oh, kamu merasa orang yang lemah? Nggak, maksudnya karena aku berempati pada maksudnya. Jadi belum tentu orang lemah itu orang yang lemah, cuman karena aku bilang menurutku itu orang lemah. Enggak, bukan. Ini bukan menurut kamu. Ini memang program yang ada di otak orang-orang melankolis, berempati pada orang yang lemah. Misalnya ya itu tadi, bisa juga orang yang sakit, bisa orang juga lemah secara ekonomi, bisa juga lemah ya secara hal yang lain. Memang di kepalamu itu Bunda berempati, atau kalau bahasa populernya itu mudah kasihan. Kayak Jalur. Hah? Kayak Jalur. Kayak jalan maksudnya? Dia nggak punya laptop untuk main game, jadi aku kasih Iya, dia. iya, kayak gitulah. Itu paling simpelnya ya. Jadi adiknya laptopnya rusak, dia lah yang langsung datang sama saya untuk bisik-bisik, Bu kasihan adik Jalur, Bu begini. Itu namanya mudah berempati. Tapi kalau ngomong gini aku sombong gitu. Inilah ciri khas melankolis. Dia takut ngomong kayak gini nanti disangka sombong. Bukan, Nak, ini namanya mudah berempati, ya. Ya bukan sombong. Kalau ini memang kekuatan orang melankolis. Ini bukan kata Ibu. Ini kata para ahli yang meneliti atau yang mengobservasi atau yang melihat fenomena-fenomena kekuatan terhadap orang-orang yang Allah kasih program melankolis. Ini bukan kata Ibu. Tapi nggak semua orang melankolis punya semua kekuatan melankolis ini kan. Sebetulnya punya, cuman belum keluar semua. Nanti berjalan umur, nanti semakin dewasa, mungkin keluar ini, ya. Atau nanti orang-orang berekspektasi. Ini lagi nih ya, ini khawatir berekspektasi ya. Banyak orang nggak tahu dia punya kekuatan ini, gitu. Ya kayak Kakung nih, menurut Bu Isa, anak Bu Isa nih Kakung itu tadi bakatnya itu yang lebih ke apa ya? Yang lebih ke seniman gitu ya, atau lebih banyak dia bakatnya. Dia ada punya bakat main musik juga ya seperti biasa karena itu genetik ya, senang juga visual spasial, kecerdasan visual spasial, menggambar gitu kan ya, dan bakat yang lain juga kadang-kadang munculnya ya tanpa saya tahu gitu. Nah inilah yang namanya melankolis ya. Jadi betul Mas Agung bilang tadi, kok rasanya belum keluar semua. Memang ini belum keluar semua, nanti keluar. Ya. Aku nggak bilang belum keluar semua, aku bilang nggak Nggak semua. punya. Ya. Nah, Ibu makanya Ibu bilang ini belum keluar semua. Belum keluar semua. Ya, banyak banget bakatnya tadi tuh. Ada 3 layer ya. Jadi 12 lebih, 15 jadi. Maksudnya berbakatnya, kalau aku sendiri aku nggak merasa berbakat. Maksudnya main musiknya gitu-gitu doang, cuma lihat chord gitu. Gambar juga Gitu-gitu doang. Gitu-gitu Kamu doang. merasa gitu-gitu doang ya. Itulah itu yang saya bilang ya, ciri khas juga orang melankolis. Nah, ciri khas yang tadi diutarakan ini itu bentuk kelemahan semua. Ya, bentuk kelemahan. Nanti kita bicara bentuk kelemahan ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini ciri-ciri paling gampang lihat orang melankolis ya. Ayah Bunda teman-teman kalau mau tahu
anaknya melankolis apa enggak, itu lihat kalau dia pencet odol atau pasta gigi, ya lihat gitu. Kakung waktu umur 2 tahun aja, 2 tahun saya kasih odol pasta gigi, dia pencetnya dari bawah, ya. Kalau Lanang kasih odol pencet di tengah. Kakung Prio yang kedua pencet odol ya dari tengah. Kakung waktu pencet odol, walaupun saya nggak ajarin, dia dari bawah, ya. Nah mungkin nggak tahu nih Kakung masih ingat apa enggak nih, tapi kalau saya ingat banget, dia pas langsung saya tahu, oh ini dia melankolis. Walaupun sebetulnya nggak lewat pakai odol juga, kalau kita sudah belajar tentang watak dari kecil kita udah tahu, ya bisa tahu nih, oh ini kira-kira melankolis nih. Pas dia pencet odol dari bawah, ini, ya. Buat teman-teman juga, buat ayah bunda yang memang sampai dewasa juga pencet odolnya dari bawah, ya itu rata-rata orang melankolis. Walaupun watak lain bisa juga pencet odol dari bawah, tetapi belajar keras. Kalau melankolis nggak usah diajarin, kita sudah dari bawah. Atau enggak kebutuhan. Atau kebutuhan, kebutuhan. Maksudnya kamu kebutuhan? Ya, maksudnya kalau udah mau habis, kalau terus lupa beli baru, ya pasti dari bawah. Oh iya, orang watak lain. Tapi kalau melankolis memang dari bawah. Bahkan melankolis juga itu tadi, pasti dia ya selalu dari bawah dan dia lipat juga kayak gini. Bahkan ada yang ekstrim, nggak tahu siapa nih, nggak tahu Kakung nih, ekstrim apa enggak? Ya, itu tadi udah habis digunting, diambil dalamnya. Mungkin ini ibu-ibu nih. Ya, jadi melankolis yang ekstrim, melankolis ekstrim yang udah kepepet, pencet odolnya susah, dilipat udah nggak bisa, dibuka. Kenapa? Karena ini semata-mata hasrat yang sempurna untuk sempurna habisnya. Ya. Sabun juga gitu tuh, sabun cair. Kamu pernah gini nggak? Pernah. Ya. Semua orang. Enggak gitu. Mas Lana nggak pernah. Dia isi air ini enggak. Pokoknya kalau udah habis sudah dibuang aja sama dia. Ya. Orang melankolis menganggap semua orang sama. Pencet odol dari bawah kah, sabunnya dikocok-kocok untuk bersihin sabun yang lengket-lengket. Ternyata enggak. Ya, dan respon kayak Kakung gini, saya sudah dapati banyak di training-training watak, dan kalau di kelompok melankolis mereka baru kaget. Oh, jadi nggak semua orang pencet dari bawah. Oh, nggak semua orang sabun itu dikocok-kocok gitu. Ya, jadi respon kayak gini nih terbiasa banget pada orang-orang melankolis. Sabun batang juga nih, kamu nggak pakai mandinya, nggak pakai sabun batang ya? Kalau ada zaman dulu tuh sabun batang, kalau dia udah kecil banget itu nggak langsung dibuang, dia tempel di sabun yang baru. Ini rata-rata orang melankolis begini. Kalau watak lain ya, kalau mau ngikutin hasratnya dibuang aja pakai sabun baru, nggak usah ditempel-tempelin. Tapi watak melankolis tuh begini, ya. Wah, Bu Aisyah, saya wataknya bukan melankolis, tapi kok saya juga bisa kayak gini? Memang bisa. Tapi bukan yang dasar, bukan yang asli, tetapi karena bisa saja karena terpengaruh oleh pasangan hidup kah, atau terpaksa. Ya, kamu nggak pernah mandi pakai sabun batang ya? Pernah. Sampai habis? Ya kalau udah kecil dipatahin di nggak. Dia apa ini? Kata nggak inget ya. Nggak ingat. Ya kamu soalnya pakainya sabun cair. Nggak, aku pakai sabun batang. Tapi kalau di rumah kan kalau udah tinggal dikit terus ada yang mandi orang lain mandi kan nggak tahu hilang. Karena kamar mandinya bareng-bareng ya. Ya, kalau kamar mandi sendiri pasti ditempel. Ya. Dompet. Biasanya orang melankolis cenderung dia mengatur rapi dompetnya. Ya. Kalau Kakung saya tanya, rapi nggak? Dia bilang, aku nggak punya uang sih. Nggak ada uang, jadi nggak rapi. Emang nggak ada, jadi nggak ada. Ya, tapi kalau saya perhatikan dompetnya Kakung dibanding saudara-saudaranya yang lain, dia kertas aja, dimasukin kertas-kertas bond itu dia rapi. Ya, dia rapi di dalamnya gitu. Dibanding coba nanti kalau lihat dompetnya Mas Lanang, Mas Prio, Jalur, Ragil, Kakung lah paling rapi. Ya, kenapa? Karena dari program dari otaknya itu meminta dia melakukan hal tersebut gitu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah banyak uangnya. Tapi susah ya sekarang, uang nggak banyak di dompet ya. Mungkin di semua transaksi lewat kartu sekarang ya. Kartunya banyak lah, kayak gini lah kartunya ya. Nah, kartumu udah banyak mah? Kartu pelajar. Kartu mahasiswa. Oke. Nah, ini kelemahan watak melankolis ya. Mudah depresi jika hidup tidak teratur dan standar tidak terpenuhi. Jadi kalau udah mulai nggak jelas waktu nih,
jadwal nggak jelas, Kakung saya lihat mulai agak-agak tertekan nih. Jadwalnya nggak jelas, ya. Atau dia selalu setiap apa-apa selalu tanya jadwal. Ibu nanti ada acara nggak? Ibu nanti aku mau ikut lomba, ya tanggal sekian. Ibu ada acara nggak? Itu pasti dia harus tanya duluan. Kenapa? Supaya dia tidak stres, ya. Terus ini juga kelemahan ini, membuang waktu dalam persiapan dan terlalu fokus pada yang detail. Ya. Nah ini tadi terlalu sering mengingat hal yang negatif, ya kan? Ya, tadi kita sudah lihat juga Kakung ya merasa ya saya nggak gitu, saya nggak gitu. Itu termasuk kelemahan dari watak melankolis, yaitu terlalu sering mengingat hal yang negatif. Kenapa? Karena dia terlalu hati-hati seperti orang melankolis ini. Ya. Mudah curiga terhadap orang lain. Kenapa? Ini juga wujud kehati-hatian. Jadi nggak bisa langsung cun kalau ketemu orang lain langsung bisa akrab, atau ke suatu tempat juga nggak akrab, ya nggak langsung akrab. Pendiam, pemurung, kurang bersosialisasi, dan mudah sedih jika orang lain tidak terpenuhi. Ya, jadi kadang-kadang ya seperti tadi itu contohnya adiknya laptopnya rusak, yang sedih dia sebetulnya. Ya, dan tampaknya tak seorang pun peduli. Ya, nah, ini kelemahannya nih Kakung nih. Yang mana yang paling sering muncul di Kakung? Mudah depresi, tapi nggak depresi. Nanti kalau ngomong depresi Mudah tertekan aja. Ya, mudah tertekan. Ya, jadi mudah tertekan kalau apa? Kalau hidupnya nggak teratur gitu. Iya. Tapi kalau ada tutorial, tutorial kuliah, kamu langsung panik ya? atau ada kayak nggak tahu contohnya. Ayah bunda dan teman-teman ya, saya beberapa hari yang lalu Kakung juga datang sama saya. Ibu, nanti kalau ibu ngobrol sama aku ngomong apa ibu? Saya bilang ya apa aja yang bisa kamu omongin. Makanya dia langsung nggak tahu contohnya. Ya, oke. Terus apa lagi yang sering muncul di kelemahanmu ini selain yang pertama? Sering mengingat hal yang negatif. Nah itu kamu rasa tuh? Ya, apalagi kalau lagi mandi. Loh maksudnya? Nggak tahu, kalau mandi. Nggak tahu, pasti lebih sering ingat hal negatif waktu lagi mandi. Tentang contohnya misalnya takut Kayak ada beberapa hal lah pokoknya. tiba-tiba takut kebakaran Kayak gitu. atau ada aku habis ngelakuin sesuatu atau habis ngomong sesuatu terus ada orang ngomong apa gitu. Oh jadi lebih sering tuh mengingat hal negatif pada saat mandi itu. Jadi kayak ada apa tuh? Suara-suara gitu atau? Atau tiba-tiba keinget aja. Oh, teringat pada saat mandi ya? Iya. Ya karena pada saat mandi itu kita kan karena relax ya, kena air, ya gelombang otak jadinya gelombang relax, jadi muncul semua tuh ya, muncul semua apa yang kamu takutkan atau kamu khawatirkan ya. Ini ya nggak pendiam. Membuang waktu dalam persiapan dan terlalu fokus yang pada Oh ini, itu ini. juga. Iya. Iya, membuang waktu dalam persiapan. Iya, Masih ingat kayak contohnya? Kalau buat tugas atau buat laporan gitu pasti selesainya 1 hari sebelum karena masih nyari contoh dari teman-teman lain. Oh, karena Jadi- itu tadi membuang waktu ya. Karena mau detil tadi ya. Mungkin. Ya itu istilahnya karena mau detil. Makanya kamu jadinya lama ya. Ambil keputusannya lama ya. Mungkin. Oke. Kalau ini yang di bawah? Pendiam, pemurung, kurang bersosialisasi. Iya. Iya. Kayak kemarin aku main sama temen, maksudnya ada satu teman dari kuliah nggak dekat, terus main sama temanku ini. Kalau aku main sama temanku yang deket ngomongnya asik-asik aja, kalau Ya. apa aja Terus? diomongin. Tapi kalau sama yang temennya Baru? temanku ini, ada teman-temanku ini ngomongnya yang seperlunya aja sih. Ya itu makanya kamu bener ya, kurang bersosialisasi ini ya. Iya. Jadi kalau kamu bisa lebih lapang kalau temennya udah sangat dekat gitu. Iya. Oke, ya. Pemurung ya benar, pemurung. Iya. Iya. Ya. Oke, ya. Iya sih. Pendiam. Sebenarnya dia nggak diem, dia karena pemikir, dia nggak diem, dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Ya, cuman nampaknya pendiam gitu. Ya, pemikir tuh begitu. Oke. Oke ya, sekarang kita bahas yang lain. Nah ini dia, watak melankolis senang kepada orang yang serius, orang yang intelektual mendalam, dan orang yang berdiskusi dengan logis atau masuk akal. Ya tuh. Oh iya. Kalau kamu ini senang sama orang yang serius, ya.
Tapi kan aku orangnya nggak selalu serius gitu kalau ngomong sama temen. Gitu. Atau ya, kalau itu mungkin karena kebiasaan, karena sifat yang dibentuk karena lingkungan sih. Karena lingkunganmu, jadi kamu bisa juga nggak serius ya? Bisa juga relax, bisa juga santai-santai gitu, bisa juga. Iya. Oke. Ya, berarti udah terbentuk dong kamu dong gitu ya. Jadi nggak serius-serius amat ya. Oke, watak melankolis tidak senang kepada orang yang pelupa dan lambat, orang yang tidak teratur, orang yang berbohong, dan orang yang nggak jelas. Ini benar ya, orang yang nggak jelas. Orang yang nggak jelas gitu, nggak tahu maunya apa gitu. Menurut kamu gimana nih? Kalau mungkin kalau bener nggak suka sama orang yang pelupa atau lambat, tapi aku sendiri pelupa atau lambat. Gitu ya. Terus sama orang yang tidak teratur, aku juga nggak suka. Tapi karena aku juga nggak teratur, mungkin karena itu watak dari pragmatisnya sih. Oh. Jadi mungkin nggak teratur sedikit, aku langsung ya udah nggak usah lah. Ya karena kamu ada kombinasi dengan watak damainya ya. Iya, tapi sebetulnya ya ini benar ya, rasanya seperti ini ya. Ya, Ya nggak senang pada orang yang pelupa dan lambat, orang yang tidak teratur, orang yang berbohong, iya benar ya. Kamu nggak suka dibohongi? iya. Ya iyalah ya. Iya, semua orang nggak suka orang berbohong ya, tetapi orang melankolis lebih nggak suka lagi. Ya, Aku tahu contoh keempat yang orang tidak jelas. Jaler. jalur nggak jelas. Nggak waktu kecil. Tapi Oh, sekarang waktu kecil. Sekarang malah ini kamu. sama aja. Kasihan, jalur waktu kecil emang nggak jelas. Apa kenapa nggak jelas? Nggak tahu sama menurutku. Maksudnya Ya kenapa menurut kamu dia nggak jelas? aku nggak tahu. Oh. Ayo kasih ini dong, kasih alasan kenapa kamu anggap jalur nggak jelas. Dia berisik. Berisik. Oh, kamu lebih senang yang ini ya, ketenangan, keheningan. Oke, ini Kakung, moto watak melankolis. Moto ini adalah sebuah frasa atau semboyan yang dijadikan patokan, ya. Nah, ini, saya suka belajar dengan cara yang benar. Ya. Saya suka belajar dengan fakta dan angka, saya suka mengerjakan dengan detail, dan saya ingin orang berterus terang pada saya. Ya. Kakung ini saya suka belajar dengan cara yang benar. Jadi Kakung selalu ingin belajarnya itu harus punya meja belajar. Kalau kakak-kakak yang lain nggak mesti dia. Ya, lanang, prio bisa pindah-pindah tuh dia belajar. Kalau Kakung dia harus punya meja belajar. Ya, makanya dia pasti harus di tempat yang benar gitu. Dan pasti hening ya, nggak boleh terlalu ribut. Makanya dia sebel sama jalur kalau ribut berisik. Gitu Kakung. Iya. Iya, oke. Terus kalau cara belajar, misalnya kayak sekarang kedokteran, kan ada mahasiswa yang belajarnya dari PowerPoint-nya dosen, dari materi dosennya langsung. Tapi kadang kalau baca cuma dari PowerPoint-nya dosen kayak menurut maksudnya Nggak detil ya? ya mungkin kayak gitu. Nggak detil. Ya karena kan bukan memang orang yang detil. Tapi mau belajar dari buku juga aku males. Oke, saya suka belajar dengan fakta dan angka. Ya, fakta dan angka. Jadi orang melankolis senang pakai fakta ya, atau senang pakai statistik biasanya. Ya, angka gitu. Dan selalu bertanya itu. Jadi kecil itu Kakung dari kecil itu selalu bertanya. Ya, kapan Bu? Kapan Bu? Gitu. Ya. Dan suka mengerjakan dengan detail ya, betul ya Kakung ya. Tadi kan kamu kasih contoh tadi ya. Dan di otaknya Kakung ini ya, dan juga termasuk otak melankolis yang lain, itu selalu ada pertanyaannya, kenapa? Kenapa begitu? Kenapa? Ya, jangan kan kenapa yang lain ya, kalau misalnya Kakung ya, kamu ya tolong bantuin ibu misalnya ke ATM, terus dia akan tanya kenapa? Kenapa aku? Itu selalu orang melankolis tuh begitu. Mengapa gitu. Tapi nggak Ya? yang kayak gitu. Ih, kamu begitu selalu dari kecil tuh tanyanya Maksudnya kenapa? Ke ATM masa mau nanya kenapa? Oh enggak, bukan, itu kan contoh aja. Waktu kecil tuh kalau kamu ke ATM dia suka nanya kenapa aku, selalu nanya kenapa aku, kenapa nggak yang lain disuruh gitu. Pokoknya kalau disuruh gitu dia. Ya, harusnya contohnya kayak lebih kayak misalnya bisa ngajak aku ke Arion. Kalau ke Arion kan maksudnya luas apa yang harus dilakukan di sana, jadi mungkin itu daripada ke ATM ya ngambil atau nge-transfer. Ya, nah itulah contohnya itu. Ya, oke. Sekarang saya ingin orang berterus terang pada saya. Itu betul nggak?
Gimana? Betul, kayaknya. Betul? Hah? Nggak tahu, aku juga nggak ngerti nih maksudnya apa. Iya, Maksudnya. kamu seneng nggak kalau orang berterus terang sama kamu, nggak ngebohongin kamu kan? Tadi kan Iya, kamu iya. nggak suka, ya orang yang berbohong. Nah, ini moto kamu nih, ya. Oke, dan ya ini tips bagi orang tua yang punya anak melankolis ya. Apalagi kalau orang tuanya nggak belajar dan orang tuanya beda watak, mungkin gemes. Ya, makanya 3 saja nih tipsnya. Ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu, ya. Ajari untuk lebih sedikit terbuka, ya sedikit aja. Kenapa? Karena memang dia bukan orang yang terbuka, ya. Dan beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna, ya. Karena banyak sekali konseling-konseling yang bertanya pada saya baik online maupun ya ketemu muka, itu pasti dia berhadapan dengan anak yang melankolis, yang mereka merasa kok ini anak gak suka sosialisasi ya, kok ini anak nantinya gimana ya, kok dia pendiam banget ya. Ya, dan saya pun punya anak seperti itu, tapi inilah watak melankolis yang mempunyai banyak kekuatan yang tadi, dan tentu ada kelemahannya tentunya. Ya, tips kita cuma 3 itu tadi. Ajari lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu, ajari untuk lebih sedikit terbuka apapun itu. Ya, dan beri pemahaman bahwa perfeksionis itu tidak semuanya harus terlalu sempurna. Oke. Dan nah ini Kakung waktu kecil nih. Ya, ini unik banget Kakung nih. Dulu waktu TK ya, TK tugasku itu seneng banget minta anak-anaknya untuk tampil di pentas gitu ya. Dia seneng yang tampilnya yang nggak kelihatan banget gitu. Kalau perlu jadi apa nih Kakung? Jadi pohon. Jadi Tapi kan pohon. ini Ya. dipilih. Iya. Ya, tapi dia seneng banget waktu jadi pohon. Pokoknya kalau ini sebetulnya ada pohon ini sebetulnya, ya. Atau pernah tuh satu ketika dia jadi Gunung Merapi waktu SD, yang lempar-lempar selendang merah, ceritanya itu laharnya. Iya, dia jadi Gunung Merapi itu. Emang pernah? Ya, nah dia lupa. Ibu inget banget kenapa? Karena saat itu ibu tahu persis ini anak kan nggak seneng manggung sebetulnya, ya lebih seneng di belakang layar. Suatu ketika dia bilang sama Bu Isa, Bu, aku besok lihat ya, aku manggung. Oke, terus datanglah saya gitu lihat mana Kakungnya. Terus saya tanya sama Bu Novi, kepala sekolah SD pada saat itu ya, Bu, Kakung di mana? Katanya dia tampil. Oh, barangkali di belakang itu tuh Bu Aisyah ada gambar Gunung Merapi. Iya, pas saya ke sana, oh iya, dia sambil ketawa, ya, mudah-mudahan dia masih ingat nih, ya, itu selendang merah dia buang ke atas seperti laharnya Gunung Merapi. Itu buat Kakung adalah sesuatu yang luar biasa, ya, tampil tapi nggak usah kelihatan, yang kelihatan karyanya. Nah, inilah tipe-tipe kayak Kakung ini orang di belakang layar sebetulnya, ya. Nah, ini lulus dari SD Islam Tugasku, ya, kemudian lulus dari SMP. Yes. Dan ini lulus dari SMA Lab School Jakarta. Kalau SMA ada kenangan nggak? Ada kenangan manis nggak? Ya tahu. Ini sosokan banget pakai kacamata padahal gamin. Gitu ya. Sosokan tuh ya. Tuh kan orang ganteng bilangin sosokan. Ibu saya bilang karena ibu. Oke, dan sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta semester 4. Ini siapa nih temanmu nih? Hah? Siapa temanmu nih? Ini masih saya ingin juga temanmu ya. Oke, nanti salam sama dia bilang ada foto kita berdua. Nggak sobat. Oke, dan Kakung aktif di kelompok paduan suara Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Kamu mau masuk padus? Nggak tahu. Nggak tahu. Nyoba aja. Mau pengen nyoba aja ya. Tapi sampai sekarang kamu ikut padus ya. Oke. Dan ini di mana nih? Ini jadi jin. Acara apa nih? Acara musyawarah wilayah organisasi di bukan pokoknya organisasi gitu muswil tadinya di sini minta main teater ada beberapa orang lagi tapi karena ada beberapa kendala akhirnya aku main sendiri. Oh iya, kok kamu mau? Biasanya kan nggak mau. Tadinya soalnya kira ada Orang lain? ada skripnya, Sebenarnya? ada spesifik skripnya yang aku bacakan. Terus? Tiba-tiba suruh sendiri, suruh improv, suruh kayak Jin ya, ini jin ya. ya Itu apa perasaanmu tuh waktu baru mau mulai tampil tuh? dalam sih tapi ya saya sih ya deg-degan lah pasti. Pakai lagu apa nih? Ya lagunya Aladdin. Lagunya Aladin. Ya, Friend Like Sendiri Me. nih, ini tadinya semua muka dicek. Iya. Terus? Sih ini bagus kalau nggak dicat, tapi
tapi karena udah terlanjur beli catnya jadi takut mau bazir jadi catnya soalnya bajunya udah bagus gitu. Oh gitu. Oh, ini jarang-jarang nih Kakung. Saya juga waktu itu kaget dia cerita dia manggung sebagai jin. Lucu banget. Aku ke manggung tapi kalau ada skripnya enggak Oh. harus Tapi kok bisa langsung maju kan ini berarti kamu ngelawan kelemahan kamu semua. Kamu mengumpulkan energi untuk bisa begitu. mungkin karena dicat jadi ya. Oh, karena mungkin di chat juga jadi gak ketahuan gitu. Kalau aku menurutku asal mungkin kalau pakai topeng juga berani sih. Lebih berani lagi. Iya. Oke, tetap di belakang layar. Wah, karena kamu suka main ukulele ya? Suka main ukulele. Ini foto kemarin. Iya, kamu Bisa suka suruh main. foto. Oh, iya. Itu bahkan sarungnya sama. Enggak, soalnya dia suka main ukulele ya kan. Nah, cuman mau cerita main ukulele kan gak ada fotonya. Ayo dong aku lagi main ibu fotoin. Aduh, kamu main ukulele ini ya otodidak sih, nggak belajar ya? Maksudnya nggak kursus kan? Kursus sendiri ya? Cuma ngeliat di internet, main Oh, chord lihat doang. internet. Itu tidak berbakat. Tidak berbakat, aduh ya, ini dia selalu negatif terhadap kekuatannya dia. Itulah pemirsa ya, itu ciri khas orang melankolis ya. Tapi tenang aja ya. Terus wah, ini gambar sahabat rekan sebaya Ini ayam. ya. Ini lagi menghayal. Oke, ini gambar apa? Kerajaan ayah ya. Nah, itu logo Sisma di grup. Nah, ini kerajaan ayah, ini kerajaan ibu Ya, ceritanya gitu. ceritanya ya. Nah, ini mana? Ini ayah, ini ibu, raja dan ratu. Ini siapa nih? Mas Lana, Bon, terus Trigo, terus Muska, Muska, terus Jaker, Jakar, terus Rakiza. Rakiza. Ini maksudnya apa waktu itu kamu menghayalnya? Jadi kayak ceritanya kayak medieval age gitu. Jadi kan kerajaan-kerajaan. Jadi namanya kalau John atau Prio atau Musa Kurang enggak, pas. kurang pas. Tapi ini juga kalau dipikir kurang pas, jelek banget. Trigo kayak nama mobil. Regio dong. ini perlambangan banget yang gambarnya ya. Kak Lanang gendut gitu ya. Prio kurus gitu ya. Nah, Kakung stabil, sejalan mukanya begini, ya. Dan ada sebetulnya satu bakatnya Kakung, dia senang juga menulis ya. Dia sebetulnya lagi menulis cerita Enggak sedang tentang menulis. keluarga kita. Sedang apa dong? Tidak. Apa udah selesai? Nggak selesai. Nggak selesai ya, berarti masih dalam proses Tapi itu. tidak sedang. Oh. Karena aku nggak lanjut. Oh, nggak lanjutin. Padahal ceritanya tuh bagus banget itu ya. Nggak, bahkan bisa belum baca. Bisa. Udah dong, kan dibacain. Udah, itu kan tentang cerita kita berlima sama orang tua. Ya, terus kecelakaan. Coba bayangin di ceritanya yang serem-serem banget. Kecelakaan, terus tahu-tahu udah di mana tuh? Ya, tahu-tahu ibu bapaknya hilang. Itu dia punya bikin cerita tuh kayak gitu, coba. Aduh, ini Kakung dia juga orang yang konsisten ya. Dia setiap hari ngaji, alhamdulillah ya. Dibanding yang lainnya ini yang paling setiap hari konsisten, Ini masya juga foto Allah. kemarin. Iya, lagi ngaji kita fotoin ya. Dan kalau ditanya Kakung mirip siapa? Mirip ayah. Nah, ini 2, jadi dari 5 anak ini yang laki 2 ini mirip ayah Toto. Ini ayah Toto, Mas Prio dan Mas Kakung. Ya, mirip kan? Ini bahkan belum bayar bajunya waktu itu. Belum bayar foto bareng. Kok kamu yang gitu-gitu inget sih? Gimana? Ya, malah yang belum bayar. Nggak tahu. Wah, yang belum bayar malah inget. Oke. Ya, oke, keren. Ya, terus pernah Kakung juga main teaternya waktu ulang tahunnya sahabat rekan sebaya, dia jadi ayah ya, dan semua orang mengakui iya mirip banget katanya gitu. Iya, oh ini 3 serangga ini. Jangan gitu. Aduh ya Allah. Oke, pemirsa, ayah bunda dan teman-teman ya, satu waktu nanti doain ya bisa ngobrol bareng sama bos di rumah ini, yaitu Dr. Priyanto Sismadi ayah Toto ya. Ini baru dua anaknya yang mirip nih. Nah, kita sudah bicara ya. Baik, dan oke. Ya, ini 4 elangku ini ya, kita sudah ngobrol sama elang lanang ya, dan elang prio, dan hari ini elang kakung dengan gaya yang berbeda-beda
Ya, itu semua karena watak yang berbeda-beda, ya. Dan sebagai orang tua, saya juga harus memahami ya jenis watak yang berbeda-beda, baik kekuatan maupun kelemahannya, ya. Satu elang lagi yang akan nanti kita ngobrol bersama, ya. Oke, baik semuanya, ya. Bilang terima kasih dulu. Makasih. Iya, makasih. Terima kasih Ayah Bunda dan teman-teman semuanya mau mendengarkan obrolan kita ini ya, karena ini jarang-jarang kita ngobrol khusus untuk publik gitu. Terutama kalau saya sama kakung-kakung sering curhat sama saya. Cuman untuk dibuat ke publik ini baru pertama kali ya. Dan sangat beruntung yang pertama kali mendengarkan ya obrolan ini. Oke? Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan kasiran. Salam menebar bahagia. Insya Allah nanti jumpa lagi di obrolan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.